Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Kusnabayu dari kelas 10 TPT U3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kepemimpinan dan pemimpin. Dalam suatu kelompok, grup atau organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Kepemimpinan yang ada akan mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan. Cara seseorang memimpin dapat membawa kelompok atau organisasi tersebut ke arah keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siapa yang dapat menjadi pemimpin? Setiap orang dapat menjadi seorang pemimpin. Yang perlu diingat bahwa setiap orang itu unik, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, lalu apa sih pemimpin itu? Pemimpin adalah seorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Namun ada beberapa pendapat tentang pengertian dari pemimpin seperti pengertian di bawah ini. Pemimpin adalah salah satu seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Ketua adalah seorang yang dituaikan dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala adalah seorang yang mengepalai suatu kelompok atau unit untuk memimpin kelompok atau unit mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas pokok kepemimpinan yang berupa menghantarkan, mempelopori, memberi petunjuk, mendidik, dan membimbing, dan lain sebagainya agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin. Mencapai tujuan organisasi hanya dapat dilaksanakan secara baik bila seorang pemimpin menjalankan fungsi sebagai berikutnya semestinya. Fungsi-fungsi kepemimpinan adalah 1. Fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. 2. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. 4. Fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. 5. Fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. 6. Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja, dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buah yang berprestasi untuk menjalankan fungsi ini. Fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang pemimpin memiliki berbagai tipe dalam memimpin kelompok ataupun anggotanya. Berikut merupakan tipe-tipe dalam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan diktatoris. Memimpin dengan cara menggertak, menguasai. 2. Kepemimpinan autokratis. Pemusatan, otoratis, dan pengambilan keputusan pada pimpinan. 3. Kepemimpinan birokratis.
Memimpin berdasarkan peraturan. 4. Kepemimpinan demokratis berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. 5. Pemimpin laissez faire, membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.